A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wasallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Alhamdulillah, untuk kenaan aku di pagi hari ini ya, menyambung untuk pembelajaran kemarin ya. Kita di minggu lalu sudah belajar tentang masalah syarat ya, syarat wajib dan syarat sah puasa. Nah, sekarang di halaman 51 kita akan mempelajari tentang rukun puasa ya. Jadi rukun puasa adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi kalau rukun ini tidak dijalankan ya, maka puasanya ini tidak bisa dikatakan puasa. Dalam artian puasanya bisa batal, seperti itu. Lalu rukun puasa itu ada dua ya. Yang pertama adalah niat. Nah, dalam puasa Ramadan ya, niat ini termasuk ke dalam rukun puasa ya. Dan niat berpuasa ini harus sudah dilakukan pada malam hari atau paling lambat sebelum terbitnya fajar di setiap hari bulan Ramadan. Kecuali untuk puasa sunnah masih diperbolehkan niat untuk pagi harinya. Namun untuk puasa Ramadan ya, harus diniatkan lebih awal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang tidak berniat puasa Ramadan pada malam harinya sebelum terbit fajar, maka tidaklah ia puasa ya. Hadis riwayat 5 al-hadis ya. 5 al-hadis ini ya, jadi periwayat hadis ini ada memang yang hadisnya sahih ya. Imam Tirmizi ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud ya. Nah, itu ada 5 ahli hadis ya. Lalu jadi niat ini merupakan perbuatan hati ya. Jadi niat ini bukan diniatkan hanya secara lisan, tapi niat di sini adalah niat secara hati. Oleh karena itu terkadang niat itu tidak bagus ya, harus diucapkan ya. Tapi alangkah baiknya niat ini memang diniatkan ya, dibaca dalam hati. Contoh, apabila seseorang bangun tengah malam ya dan makan sahur dengan niat dan tujuan sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ya. Lalu pada siang hari maka ia dianggap sebagai niat ya. Nah, akan tetapi lebih baik apabila kita ini mengucapkan niatnya ini agar dapat memperkuat keyakinan bahwasannya kita benar-benar akan menjalankan puasa. Nah, seperti itu ya. Nah, memang kalau misalkan hanya sekedar ucapan ini tidak kurang afdol ya, sebenarnya kurang afdol atau kurang utama. Nah, tapi alangkah baiknya niat pun harus dengan hati ya. Dengan hati ya. Selanjutnya adalah menahan diri ya. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas, bahwasannya puasa itu adalah suatu perbuatan dalam menahan diri ya, dari lapar dan haus dan semua perbuatan yang bisa membatalkan puasa ya. Jadi di sini pun ya, dalam rukun puasa kita pun harus menahan diri ya, menahan diri dari makan dan minum dan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari ya. Nah, itulah ya yang harus kita perhatikan. Jadi niatnya ya serta menahan diri ini yang harus kita perhatikan. Lalu ada sunnah puasa ya. Sunnah puasa itu adalah amalan-amalan yang dimana bisa dikerjakan ya atau dianjurkan untuk dilaksanakan pada bulan Ramadan ya, seperti itu. Nah, namun sunnah puasa ini dilaksanakan ya akan mendapatkan pahala ya, seperti hukum sunnah-sunnah yang lainnya ya. Ketika dikerjakan mendapat pahala ya, untuk menambahkan pahalanya puasa dan kesempurnaannya. Namun apabila tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, seperti itu, dan tidak berdosa ya. Jadi untuk menambah kesempurnaan dalam ibadah puasa, dan sebaiknya kita melaksanakan beberapa amalan puasa yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang pertama adalah makan sahur. Ya, jadi makan sahur adalah makan
yang waktunya ini di tengah malam ya sampai menjelang terbit fajar. Ya biasanya kita ini melakukannya sekitar jam 2 atau jam 3 seperti itu. Ya, para ulama bersepakat bahwasannya makan sahur ini hukumnya adalah sunnah, ya, tidak diwajibkan tapi dianjurkan bagi orang yang akan berpuasa. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya ini antara lain untuk menambah kekuatan saat berpuasa, ya. Jadi ketika makan ini, ya, ketika makan sahur kita memiliki persiapan, ya, sudah kenyang, ya, sudah memiliki tenaga yang cukup untuk menjalankan ibadah puasa. Oleh karena itu, jadi kita disunahkan, ya, untuk mengakhiri makan sahur sampai berapa menit menjelang imsak, ya. Jadi makan sahur ini dilakukan sebelum imsak, ya. Imsak ini biasanya 30 menit sebelum subuh. Nah, jadi kita disunahkan untuk makan sahur. Ya, tapi makan sahur ini diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Makan sahurlah kamu, sesungguhnya makan sahur itu mengandung berkah, menguatkan badan untuk menahan lapar karena puasa." Hadis riwayat Bukhari Muslim, ya. Jadi makan sahur ini memang disunahkan oleh Rasulullah, ya, bahkan disuruh oleh Rasulullah seperti itu. Lalu yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana hadis Rasulullah, ya, manusia senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Jadi apabila matahari sudah mulai terbenam, ya, atau azan maghrib sudah tiba, ya, sudah dikumandangkan, maka dianjurkan untuk segera berbuka puasa. Nah, jangan sampai ditunda-tunda, ya, minimal makan, ya, ya, ataupun minimal minum sajalah itu untuk menyegerakan berbuka puasa, ya. Nah, yang selanjutnya yang ketiga itu berbukalah dengan kurma atau sesuatu yang manis, ya. Jadi berbuka dengan kurma ini ya memang dianjurkan oleh Rasulullah, ya, memang disunahkan karena memang dalam hadisnya ada, ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian berbuka, ya, maka hendaklah ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada, maka hendaklah ia berbuka dengan air, karena sesungguhnya air itu suci. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Ya, jadi bagi orang yang sedang berpuasa ini memang disunahkan untuk berbuka dengan melakukan memakan, ya, untuk memakan beberapa butir kurma atau makanan yang manis seperti itu. Jadi jika tidak ada makanan yang manis atau kurma, ya boleh berbuka dengan air putih, ya, walaupun hanya 1 tegukan seperti itu. Ya, jadi ketika berpuasa sebaiknya memakan ala kadarnya juga, ya, tidak berlebih-lebihan. Ya, ini terkadang terbiasa ketika berbuka puasa, ya, ini sudah minum yang namanya teh, ya, teh manis, ya, selanjutnya es, ya, selanjutnya gorengan, ya, selanjutnya kolak lah, apalagi gitu kan, banyak gitu. Nah, ini sangat tidak dianjurkan begitu. Ya, cukup berbukalah dengan yang manis-manis serta secukupnya, ya, jangan sampai terlalu berlebih-lebihan, ya, karena sesungguhnya yang berlebih-lebihan itu, ya, makan yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah seperti itu. Bahkan Rasulullah pun pernah berkata, ya, kita ini atau kami ini, ya, kita orang umat muslim adalah suatu kaum yang tidak makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang, ya. Ini maksudnya itu apa? Maksudnya bukan berarti kita ini belum mau makan kalau belum lapar atau berhenti sebelum kenyang, bukan. Tapi di sini kita sebagai seorang muslim tidak boleh yang namanya rakus, tidak boleh yang namanya tamak, ya, serta, ya, kita ini jangan terlalu berlebih-lebihan, ya, makan sudah kenyang masih makan gitu, nanggung, mubazir, makanannya takut habis, belum habis mubazir, jangan seperti itu. Tuh harus diperhatikan makanannya. Lalu yang terakhir adalah yang keempat itu berdoa sebelum dan ketika berbuka puasa. Ini masih banyak, ya. Yang keempat itu berdoa sebelum dan ketika berbuka puasa. Ya, jadi sesuai sabda Rasulullah, ya, ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya. Orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang dizolimi. Jadi ada beberapa doa yang memang dianjurkan untuk dibaca berulang-ulang, terutama sore hari menjelang berbuka puasa, ya. Nah, doanya pun ya seperti ini. Adapun doanya, Allahumma innaka afuzun. Di sini ada di halaman 55, ya. Doa
Allahumma innaka afuwu tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengampun, maka ampunilah aku. Ya. Ini disunahkan seperti itu. Yang selanjutnya memberi makan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa. Ya, dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang memberikan makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapat ganjaran sebagai ganjaran orang yang berpuasa. Itu tidak kurang sedikit pun. Nah, ketika kita memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, maka pahalanya itu kita mendapatkan seperti orang yang berpuasa tersebut, bahkan tidak berkurang sedikit pun. Puasa pahalanya sama. Ya. Lalu memperbanyak sedekah. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu ma'rufin shadaqatun. Ya. Sebaik-baiknya perbuatan adalah bersedekah, seperti itu. Ya, jadi di bulan Ramadan ini kan disebut dengan syahrul tazkiyatun nafas, ya. Ya, jadi oleh karena itu untuk membersihkan dari dosa-dosa. Ya, jadi dengan kita memperbanyak sedekah, ya insya Allah kita akan terbebas dari dosa-dosa. Jadi tambah lagi kita lebih banyak membantu, ya, seperti itu. Lalu yang ketujuh, meluangkan waktu sebanyak mungkin untuk beribadah. Ya, ini ketika kita berpuasa, ya usahakan luangkan waktu sebanyak mungkin untuk beribadah. Ya, baca berdoa, entah itu membaca Al-Quran, ya, entah itu sholat, ya, dan lain sebagainya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya tidurnya orang puasa ini beribadah. Ya memang benar. Jadi dalam artian orang yang berpuasa daripada tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna, ya daripada membicarakan orang lain, ya lebih baik tidur saja, gitu loh. Ya, itu ibadah, tapi bukan berarti sholatnya bablas gitu, bukan berarti sholatnya ini tidak dilakukan. Tuh seperti itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi sebisa mungkin untuk meluangkan waktu, lalu memperbanyak membaca tadarus Al-Quran, ya. Kita harus banyak-banyak membaca tadarus Al-Quran. Nah, tuh, yang selanjutnya ada yang hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ini adalah makan dan minum dengan sengaja di siang hari. Ya, tapi kalau misalkan kita tidak sengaja itu tidak masalah. Ya, tapi ini digarisbawahi, tidak sengaja, ya. Kalau disengaja itu yang membatalkan puasa. Lalu muntah dengan disengaja, ya. Ketika siang hari, ya, atau gimana itu kita sengaja muntah seperti itu. Nah, ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja gimana? Karena sakit mungkin, ya itu tidak masalah. Ya, tapi karena sakit ini kan ada uzurnya. Jadi kalau memang sakitnya parah, ya tidak bisa berpuasa, ya jangan menjalankan seperti itu. Tapi nanti diganti. Ya boleh tidak menjalankan puasa karena sakit, tapi nanti puasanya itu diganti. Ya, puasanya harus dibayar karena ini puasa Ramadan dan puasa wajib. Seperti itu. Lalu kedua, darah haid atau nifas bagi perempuan. Ya, ketika perempuan sedang berpuasa, lalu dia haid, ya, di tengah hari, ya, siang-siang atau sore hari sebelum berbuka puasa dia haid, ya, atau nifas. Nifas ini darah setelah melahirkan. Tuh. Nah, ini tidak boleh berpuasa atau di stop puasanya, dibatalkan puasanya, tapi nanti diganti puasanya, seperti itu. Lalu selanjutnya gila, ya. Nah, ketika orang ini dari sepertinya biasa saja gitu, ya, sebelumnya orang ini biasa saja, lalu berubah menjadi orang yang pikirannya kurang normal atau gila, ya maka ini tidak diwajibkan dalam puasa dan puasanya batal, seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti dia kembali lagi, ya, kembali seperti semula, maka puasanya harus diganti. Dan yang terakhir adalah murtad, ya. Murtad itu adalah keluar dari agama Islam, ya. Apabila seseorang muslim sedang berpuasa kemudian ia keluar dari agama Islam, maka batallah puasanya. Tuh, seperti itu, ya. Nah, itu yang harus diperhatikan, ya. Nah, untuk anak-anakku jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah, jangan sampai keliru. Itu saja untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.